Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya, kembali lagi di channel saya di Masmet TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Masih di acara konten kami ya, kamera tersembunyi nih. Nah, di depan saya ini ada mesin ini ya tuh ya. Ini namanya mesin potong aluminium ya. Biasanya disebutnya mesin meter saw atau mungkin ada yang juga menyebutnya mitre saw. Ini merek Matek MT2310 nih ya. Ini ukurannya 10 inci ini. Dan ini kendalanya ada di mesinnya ini, kadang nyala kadang mati, kadang nyala kadang mati ya dulu ya. Seperti biasa, tanpa lama-lama langsung saja ini saya bongkar ini ya dulu ya. Jangan lupa langkah pertama membongkarnya itu harus kita lepaskan dulu ya karbon busnya itu ya dulu ya. Terus kemudian ini saya juga lepaskan skrup-skrupnya, yaitu ya skrup dari rumah armaturnya itu ya, bodi plastiknya yang itu ya dulu. Nah, ini diusahakan ya dulu ya. Biasanya kalau kita melepaskan sesuatu ada yang tertinggal maupun ada yang hilang ini. Oleh karena itu, usahakan atau biasakan membongkar sesuatu itu kita gunakan satu wadah untuk menyimpan spare partnya atau mungkin bagian-bagian kecil lainnya ya dulu ya, untuk menghindari kejadian-kejadian aneh. Ini saya bongkar dulu ini ya, ini skrupnya. Nah, sudah terlepas ya dulu itu ya. Itu saya cek juga bearingnya masih aman ya. Kemudian itu saya cek juga bagian bearing yang belakang kolektor. Ini saya cek juga apakah ada pergesekan antara armatur dengan statornya itu ya dulu ya. Dan itu bentukan statornya ya dulu besar juga, lumayan juga ini ya, karena ini kapasitasnya ini sampai 10 inci pemotongannya ya, ini dulu ya. Kok 10 inci pemotongannya, kapasitas pisaunya itu ya dulu ya menggunakan 10 inci itu saya cek juga di statornya apakah mungkin ada pergesekan antara angker dan armaturnya ya dulu ya. Saya menggunakan senter kecil ini saya cek juga ini apakah ada pergesekan, dan ternyata aman saja ini ya dulu ya. Nah, itu dicek dengan teliti. Nah, itu sudah saya bongkar ya dulu ya, bagian-bagian dari sistem switchnya itu ya dulu ya. Dan untuk beberapa jenis dulu ya potong keramik ini atau mitre saw ini, hati-hati waktu membuka bagian switchnya itu ya dulu ya, karena ada beberapa merek itu switchnya itu bisa dibilang itu tidak utuh ya. Kalau ini kan utuh ya switchnya itu dulu ya. Itu saya cek juga bagaimana masih aman atau enggak kira-kira. Dan bagian beberapa merek juga itu switchnya tuh bisa dibilang kalau dibuka tutupnya itu bagian tuh pecah-pecah ya dulu ya, tidak satu kesatuan. Karena kayak itu saya informasikan dulu ya, mohon hati-hati waktu membuka switch dari mesin potong aluminium yang mungkin dulu punya di rumah ya dulu ya. Itu saya mengambil avometer, saya cek apakah berfungsi, dan ternyata masih fungsi dulu itu ya. Sistem kelistrikannya itu fungsi itu dulu ya. Tapi anehnya tuh si pemilik itu bilangnya ini kadang nyala kadang mati waktu tekan ya dulu ya. Apakah mungkin ini mesinnya normal atau diakibatkan stop kontak si pemilik dulu ya, agak bermasalah ya dulu ya. Tapi ini tetap saya cek dengan teliti ya dulu ya. Nah, setelah saya pertimbangkan dulu ya, ternyata masalahnya ada
di saklarnya itu ya, pelatuknya itu ya dulur-dulur ya, itu yang saya pegang itu ya dulur-dulur ya. Ternyata itu waktu ditekan ternyata tidak bisa menekan sepenuhnya ya, bisa dibilang agak, nah itu ya seperti itu ya, tidak bisa full menekan sakral switchnya dulu ya itu ya. Jadi ya entah kenapa saya juga kurang tahu dulu ya, padahal itu bisa dibilang masih ori semua ya itu dulu. Sistemnya kenapa bisa gitu ya, saya juga kurang tahu. Jadi itu seakan itu pelatuknya yang hitam itu berhenti ya dulu ya, tidak mau menekan lagi ke switchnya itu ya, ke triggernya itu ya, entah kenapa juga ya. Padahal waktu baru kan pasti kan sudah bisa, dan waktu baru kan sudah pasti tentu dicoba ya dulu ya. Ini saya coba cek, saya pasangkan itu ya dulu, saya coba tes, dan ternyata entah kenapa itu tidak bisa ya dulu ya. Itu saya pasangkan apa itu namanya itu sekupnya dulu, itu ada bautnya dulu, ada baut 2 ya, sebagai pengunci supaya saklar switchnya itu tidak bergerak kemana-mana ya. Ini saya tes, saya AVO juga nih, saya rasa itu tidak bisa tik lah, kasar ya tuh, simpelnya seperti itu ya, waktu ditekan itu tidak bisa tik lah, jadi semacam ada yang menghentikannya itu ya dulu ya. Ternyata setelah saya cek ada di bagian satu bagiannya itu yang saya rasa harus saya, istilahnya apa ya, saya kikis lah, harus saya hilangkan dari triggernya itu ya dulu ya. Nah itu waktu saya mengurangi bagian-bagian yang saya rasa mengganggu triggernya itu ya dulu ya, itu saya potong saja menggunakan gerinda tangan atau grinder ya dulu ya. Dan sebelumnya mohon harap ditandai ya dulu ya, biar tidak kurang ataupun lebih seperti itu ya, itu motongannya ya. Ya ini saya sebenarnya masih agak di luar nalar ya juga dulu ya, kenapa bisa begitu ya, padahal waktu baru pasti dicoba itu pasti bisa kan ya dulu ya, tapi kenapa kelama-lamaan itu malah tidak bisa dibilang kadang nyala, kadang juga malah tidak nyala selama sekali. Ini itu saya potong sesuaikan dengan ukuran yang menurut saya pas dan bisa memfungsikan switch triggernya itu secara normal kembali. Nah itu ya dulu ya, sudah saya pasangkan kembali, saya rangkai kembali. Ini jangan lupa dites lagi ya dulur ya, ini ya. Tadi kan sebelumnya itu tidak bisa, ternyata sudah saya modifikasi, ini ternyata bisa normal kembali ini ya dulu ya. Dan untuk itu jangan lupa dibersihkan habis pemotongan menggunakan gerinda tangan tadi ya dulu ya, bekas-bekasnya itu dibersihkan juga biar hasilnya rapi dan bagus, kemudian tidak melukai si pengguna seperti itu. Ini saya coba berfungsi normal. Ini sekali lagi ini bisa dicek juga sistem switchnya ini ya, dicek kembali apakah mungkin yang terkendala ini di sistem switchnya seperti itu. Dan ini saya cek lagi, ternyata normal juga ya dulu ya. Nah ini sudah saya pasangkan semua, sudah saya rangkai, lanjut ke pengetesan suaranya ya ini dulu ya. Suaranya bisa dibilang masih bagus juga ya dulu ya, dan ini menggunakan sistem apa namanya, bisa dibilang ada semacam penghenti putarannya ya dulu ya, seperti ada yang bergesekan membuat putarannya itu pelan ya dulu ya. Jangan lupa dicek juga itu ya dulu, itu saya buka bagian kabel busnya, nyala apinya seperti apa, apakah normal atau mungkin ada kendala seperti itu, dicek juga secara teliti, dan hasilnya itu setelah saya cek ternyata apinya normal juga.
Untuk posisi carbon busnya juga jangan lupa dicek ya dulur-dulur ya, apakah pas dengan kolektornya atau mungkin harus kita modifikasi dulu posisinya, harus mengganjal bagian mana, seperti itu. Nah, kalau dirasa sudah selesai semua, sudah normal, sudah seperti sedia kala, sekup-sekupnya bisa dilengkapi lagi yang kurang-kurangnya ya dulur-dulur ya, dipasangkan lagi, dan mungkin ya cukup sampai di sini juga ya dulur-dulur ya sebagai penutupnya ini. Sekali lagi terima kasih buat dulur-dulur yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan saya yang menyinggung ya. Dan semoga bermanfaat ini ya dulur-dulur ya. Silahkan tinggalkan kritik, saran atau mungkin pertanyaan di bawah ya dulur-dulur ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.